Halo Sobat DM, siapa sih yang gak suka sama barang yang satu ini? Pastinya semua orang membutuhkan duit dong. Bicara soal duit atau uang, barang yang satu ini tentunya bisa membuat kita senyum bahagia atau juga bisa membuat kita terjerumus ke malapetakaan jika di tangan orang yang salah. Mempunyai peran sebagai alat tukar, uang adalah peran yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat luas loh. Seperti belanja bahan buat makan, bayar uang sekolah, beli ini dan beli itu, atau juga ditumpuk atau ditabung untuk masa depan. Nah, tapi kalian tahu gak sih gengs? Mungkin sebagian dari kita hanya tahu menggunakan uangnya saja tanpa tahu mengenai hal menarik bagaimana proses uang ini dibuat. Daripada penasaran, mending simak terus ya Sobat DM. Pabrik uang di Karawang. Perusahaan yang berdiri sejak 15 September 1971 ini adalah perusahaan badan usaha milik negara yang bernama Perum Peruri. Nah, jadi nih ya guys, Peruri satu-satunya perusahaan yang diberi kewenangan untuk mencetak uang rupiah oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan Perum Peruri ini berada di area industri di Karawang, Jawa Barat dan berdiri di atas area seluas 202 hektar. Wow, luas banget ya. Kalian tahu gak sih guys, Perum Peruri tidak hanya mencetak uang rupiah saja loh, tapi juga mencetak mata uang negara lain seperti baht Thailand, rupiah Nepal, taka Bangladesh, dan ringgit Malaysia. Nah, selain uang, Peruri juga mencetak berbagai dokumen negara seperti paspor, materai, pita cukai, dan sertifikat tanah. Meskipun sebagai satu-satunya perusahaan yang diberi mandat pemerintah Indonesia untuk mencetak uang rupiah, Peruri tidak bisa mencetak uang semaunya mereka loh, tapi harus dibawa kendali pemerintah melalui Bank Indonesia tentunya. Bahan baku rupiah. Nah, bicara bahan baku, material pembuatan uang kertas rupiah itu ternyata bukan dari kertas yang kamu pikir selama ini loh, melainkan dari kapas. Uang kertas rupiah berbeda dengan bahan baku mata uang negara lainnya. Kalau pound sterling Inggris terbuat dari kertas polimer. Nah, kalau uang rupiah terbuat dari serat kapas. Padahal nih ya guys, dengan menggunakan kertas polimer, uang justru terlihat bersih, lebih aman dan tahan lama. Ternyata nih ya, alasan yang menggunakan bahan serat kapas tersebut didasari perilaku kebiasaan banyak orang Indonesia yang menyimpan uang di dalam saku. Menurut Peruri, bahan serat kapas ini justru lebih tahan lama di suhu ekstrim. Makanya bahan serat kapas ini lebih cocok banget buat uang kertas rupiah. Nah, ayo, siapa nih yang uangnya sering kecuci karena lupa naruh uang di saku kalian? Desain yang rumit. Seperti kita ketahui, uang rupiah sudah banyak sekali mengalami perubahan soal desain. Nah, kalau kamu lihat uang di dalam isi dompet kamu, pernah gak sih kamu suka takjub sama desain-desain keren dari uang rupiah ini? Dan tentunya ya guys, desain-desain keren uang rupiah ini ditentukan dari Bank Indonesia loh. Sekarang coba deh kalau kamu perhatikan uang kamu sekali lagi. Kalau diperhatikan, gambar-gambar di uang kertas itu terdiri dari garis-garis dan titik loh. Nah, ternyata desain uang kertas tersebut disebut dengan teknik engraving. Tujuannya tentu saja untuk keamanan. Ya, karena semakin detail sebuah gambar, maka akan semakin sulit untuk dipalsukan. Dan ngomongin tentang engraving, ada sosok di balik desain keren tersebut. Dikutip dari merdeka.com, setidaknya ada 5 orang engraving rupiah sejak tahun 1952 loh, yaitu jurnalis Sajirun, Heru Suroso, Rismat Supianto, hingga yang paling terkenal adalah Bapak Mujirun, yang dimana sudah telah pensiun salah seorang engraving di Perum Peruri. Pria kelahiran Yogyakarta ini, ia sudah banyak menorehkan karyanya untuk negara Indonesia. Menurutnya, untuk membuat satu gambar saja memerlukan waktu 3 bulan lamanya loh. Proses pembuatan uang. Nah, tahap pertama adalah proses tahap engraving, yakni proses membuat desain cetakan uang. Proses engraving tentunya didesainer karyawan Peruri dengan secara gambar manual menggunakan perangkat khusus ya. Setelah disetujui oleh BI, barulah gambar tersebut dibuat dengan cetakan logam dengan menggunakan laser.
Dan setelah cetakan uang telah jadi, barulah diteruskan ke mesin printing guys. Prosesnya cetaknya sih nggak lama ya. Hanya dalam waktu yang singkat mesin dapat mencetak ratusan lembar uang. Proses ini terbilang harus sangat hati-hati. Salah sedikit saja uang dianggap gagal cetak loh. Dan tahap selanjutnya lembaran uang yang sudah dicetak akan dicek baik dengan mesin maupun secara visual oleh mata manusia. Nah, setelah lolos tahap pengecekan, barulah uang tersebut di-packing menggunakan mesin dan siap disetorkan ke Bank Indonesia. Pembuatan uang kertas aja udah tahu kan rumitnya bagaimana? Gimana dengan uang koin? Nah, proses pertama dari pembuatan uang logam adalah proses molding atau cetakan dasar dari uang logam. Proses molding ini adalah mengukir gambar uang logam menggunakan kuas, alat cungkil, dan kaca pembesar dengan tingkat ketelitian yang sulit tentunya guys. Dan tentunya nih ya, gambar yang diukir tadi sudah ditentukan oleh Bank Indonesia. Setelah gambar uang logam selesai, barulah diedit menggunakan komputer untuk membuat desain 3 dimensi. Jika desain 3 dimensi tadi selesai, maka proses selanjutnya adalah memasukkan gambar tadi ke dalam master cetakan uang koin seperti ini guys. Nah, bahan baku uang koin adalah sebuah kepingan logam yang dinamakan dengan blank coin. Blank coin ini dimasukkan ke dalam master cetakan tadi dan dicetak seperti ini. Terus kalau udah selesai, baru deh dikemas dan siap disetorkan ke Bank Indonesia untuk didistribusikan. Nah, gimana? Udah pada tahu kan sekarang proses pembuatan rupiah rumitnya gimana? Kira-kira kalau kamu dikasih duit banyak dari Peruri, pengen dipakai buat apa nih? Komen di bawah ya. Dan terima kasih ya sudah menonton video dari kita.